Iya, itu namanya virus corona. Kenapa disebut corona? Karena virus itu bentuknya seperti mahkota. Corona itu sejak dulu berkembang. Di situ kita bisa membedakan wa min syarrin nafasat. Nafasa itu bukan nafakha. Kalau nafakha, dengerin. Kalau nafasa, nafakha, nafakha. Kalau nafasa, nyembur. Jadi nafasati fil uqad itu artinya di persendian-persendian. Karena virus itu mengeluarkan toksinya dengan cara nyembur, bukan meniup. Gitu. Nah, kenapa di malam hari? Ya karena virus itu mendapat umpan baliknya, inangnya itu di malam hari. Makanya kalau orang demam, kalau malam kok demam, kalau siang kok enggak, ya memang iya karena virusnya itu bekerja di malam hari. Itu satu tafsiran alternatif. Dulu nafasat itu artinya tukang-tukang sihir yang meniup-niup al-uqad, simpul-simpul benang. Dulu menafsirkannya, kenapa sih penafsiran gitu? Betul nggak? Uqad itu gitu, tuh begitu tukang sihir tuh. Wah, itu ususnya melintir, muntah darah, plak mati gitu ceritanya. Jadi itulah makanya kita tidak usah mengklaim bahwa ini penafsiran pasti benar. Semuanya mungkin terjadi dan mungkin salah semuanya. Ya kan gitu. Bahwa apakah itu betul? Wa min syarri hasidin idza hasad juga sama. Orang yang hasud itu juga semua orang punya, kita ini semua punya hasud kok. Tapi bahayanya ketika hasudnya ngamuk. Kalau ngamuk enggak kok. Nah sekarang lagi ngamuk kan? Enggak apa-apa. Nah kapan ngamuknya? Ketika melihat tetanggamu warungnya lebih laris. Nah itu. Oke, kita nyambung lagi dengan pernyataan tadi. Itu saya kira penafsiran. Nah sekarang tadi cerita rajam, hukum rajam diterapkan di Saudi Arabia. Sekarang terapkan sekali dengan menggunakan ayat yang mansukh tadi, tapi hukumnya masih ada. Ya kan gitu. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Al-battata nakala min Allah, innallaha apa itu? Azizun Hakim ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya. Ini surat An-Nisa ya, ayat 25. Wa man lam yastati taulan, wa man lam yastati minkum taulan, kalau kamu nggak bisa kawin, nggak ada biayanya, ayyan kihal muhsanat, menikahi perempuan muhsanat, al mukminat yang bermukmin, fa mimma malakat aymanukum, boleh kawin milkul yamin, beli budak. Ini sudah tidak berlaku di dunia ini. Kalau berlaku digempur oleh dunia. Min fadayatikumul mu'minat wallahu alimun a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'din fankihuhunna bi izni ahlihinna. Sekalipun milkul yamin, tapi nikahnya tetap harus dapat izin dari ahlinya. Wa atuhunna ujurahunna, upahnya juga dibayar bil ma'ruf, dengan baik. Muhsanatin ghairu mutasafihatin wala mutakhidati akhdan. Jangan hanya kumpul kebo saja, tapi juga dinikahi. Lalu fa in uhsinna, kalau pernah sudah dinikahi, milkul yamin nikahi. Fa in atayna bi fahishatin, kalau perempuan muhsanah tadi itu melakukan fahisyah, artinya perzinahan, fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat, maka dia dihukum separuh dari hukumnya muhsanat. Muhsanat tadi dihukumnya apa? Rajam ya.
Nah kalau milkul yamin ini hukumannya separuh muhsanat, dirajam sampai mati. Kalau separuhnya mati berapa? Sok mikir dulu, sok jawab dulu. Separuhnya seperti apa separuhnya itu? Kalau 100 kan bisa 50. Kalau rajam mati separuhnya berapa jadinya? Ini kan persoalan. Ini persoalan, kita pakai logika. Saya bukan ngelawan Tuhan, tapi ngelawan manusia yang tidak cerdas itu. Boleh nggak? Dosa ngelawan manusia yang cerdas? Boleh. Ya. Tapi saya begini, nah itulah ya. Minal adab bisparoh nisfu ma alai alal muhsanati min adab dzalika liman khasyal anata minkum wa antasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Ini kan menjadi nggak jelas, ayat ini tidak bisa diberlakukan. Ya kenapa ya? Karena nggak jelas. Yang ini rajam, ini separuhnya berapa? Separuh rajam gitu, atau batunya dibagi dua gitu. Jadi kalau untuk mohsan biasa itu pocong gede, kalau ini separuhnya gitu. Ada hukuman separuh mati. Ini kan jelas. Ya begini aja. Makanya jadi kita kalau lagi bicara dalam hukum Islam, maksudnya fikih, anak perempuan nembe cotot gak boleh dikawinkan. Betul nggak? Setahun boleh, 2 tahun boleh, 3 tahun, 4 tahun. Hanya diatur apabila bayi itu tidak layak untuk disetubuhi, belum boleh. Tapi kalau bayinya gemuk, gemuk tuh sehingga bisa, nah itu boleh. Bayangkan perasaan manusia seperti apa mensetubuhi seorang bayi. Akan kau biarkan seperti itu? Satu. Maka demi kemanusiaan kita buat undang-undang dibatasi minimal berapa umur perempuan boleh dikawini. Sekarang berapa? 18 tahun. Kurang itu tangkap orang tuanya, masuk penjara. Naibnya juga termasuk berdosa demi melindungi kemanusiaan. Tidak mungkin Tuhan sekejam itu. Itu saya kira pikiran manusia. Pada peradaban abad ke-7 kita maklumi aja lah, ya kan begitu. Kemudian perempuan kalau masih perawan boleh dipaksa. Di mana martabat perempuan dipaksakan kawin dengan laki-laki yang tidak dicintainya? Tega banget sih. Kita larang kawin paksa. Maka standar operation bagi seorang naib sebelum nikahkan ditanyakan secara terbuka, ada paksaan atau tidak, pilihan siapa, betul nggak? Kan boleh, mau boleh paksa lagi. Tapi saya lebih dari itu. Tapi hukum sekarang itu masih menetapkan perempuan pakai wali ya, betul nggak? Saya ingin meminta lebih maju lagi undang-undang pernikahan. Tidak hanya itu saja, bahwa perwalian ini adalah sisa-sisa perbudakan perempuan juga. Kalau dipikir-pikir mah, dari mana perempuan tidak bisa kawin kecuali persetujuan wali, betul nggak? Kalau wali tidak setuju bisa kawin nggak? Nggak bisa. Berarti perempuan tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Ketika seorang kehilangan hak self determination, hak menentukan nasib sendiri, berarti orang itu statusnya sebab masih sebagai budak sebetulnya. Betul nggak? Tetapi ini artinya jangan khawatir, ini Pak Naib, waduh kalau pikiran punya pakai bisa kacau balau karena wanita kawin seenaknya, ya bukan begitu dong. Di negara-negara yang bermadzhab Abu Hanifah juga sama, tidak pakai wali. Sehingga jadi tradisi seremoninya
bukan wali mengatakan zawaj juga bukan, tapi si perempuan itu sendiri dengan pasangannya itu bertransaksi. Bang, saya ingin menjadi istri abang yang sah. Setuju nggak bang? Setuju. Selesai. Atau juga laki-lakinya, wahai Adinda Hasanah, maukah saya nikahi menjadi istri saya? Setuju. Seperti itu. Kalau ada perempuan kawin dibawa lari, bisa dibunuh juga di sana. Ya dong, pengen orang tua dong. Gimana lagi? Jadi dikiranya, ya itu maksud saya tuh, perwalian itu bukan berarti memberikan kebebasan perempuan untuk kawin lari, malah justru sekarang. Nah, kita kembali lagi di dalam fikihnya lagi, karena pada zaman dahulu kala belum ada transportasi, belum ada komunikasi, ya kan gitu. Semuanya masih sangat sederhana sekali, semuanya jalan kaki, betul nggak? Maka akan ada masalah seorang perempuan mau kawin, walinya jauh 90 km, 2 farsakh, itu bisa mengangkat wali muhakkam. Ini fikih, artinya kesepuhan di Tegalubuk. Ini siapa orangnya? Umpamanya bapaknya di Jakarta nih, ya perempuan di sini mau kawin. Zaman dulu dari sini ke Jakarta berapa kali bikin ketek, nyabrang kali lagi bikin ketek lagi, kan gitu. Kalau nggak ditelan buaya, ya kan nggak dimakan macan kan. Jadi untuk ke Jakarta kan berbulan-bulan, belum tentu selamat perjalanan itu, melelahkan. Jadi gimana? Maka apabila lebih dari 90 km, maka perempuan boleh mengangkat wali muhakkam. Sekarang terjadi manipulasi, si perempuan tidak disetujui walinya, dia pergi ke apa tuh, Cilamaya tah, Sukamandi, non itu yang ada kan naik internasional, Ciasam. Nah di sana ada internasional dulu kertasnya juga ada dulu, dikawinkan di sana karena fikihnya 90 km. Menurut Anda sana? Ini batasan muhakkam itu sudah tidak berlaku karena sekarang sudah ada transportasi. Dengan kemajuan teknologi, hukum berubah dong. Gimana lagi? Nah, sekarang kok ada telepon kok, masih sering pakai telepon. Tidak pernah kawin lari-lari begitu, kan lari, nggak sangka apa itu tuh. Ya fikih mah fikih, tapi kan sudah ada transportasi, ada komunikasi yang lebih canggih, masih kita pakai itu aja. Paham nggak? Hukum itu berubah dengan perubahan kemajuan teknologi, pengetahuan itu berubah semuanya mengikuti perkembangan zaman. Karena hukum itu mengatur hubungan antar manusia dengan keluarganya, masyarakatnya. Kecuali hubungan dengan Tuhan itu permanen, sama itu nggak akan berubah. Itu hubungan vertikal. Kalau horizontal ya selalu bergerak, kan begitu persoalannya. Nah ini kan pemirsa macam ini yang perlu kita diskusikan. Saya tidak mengklaim ini yang benar. Kalau disalahkan lagi saya ngomong begini. Yuk kita bicarakan, kita diskusikan. Kalau perlu gimana? Silakan Kementerian Agama mendana, kumpulkan, kita dialog nasional. Iya kan begitu. Sebab menjadi masalah besar nih sebenarnya. Jadi bisa dijelasin kalau begitu perlu diundang semua apa TV nasional didiskusikan semuanya, direkam semuanya. Yuk kita bukaan semuanya tuh. Saya siap kok aja. Ya, saya demi membela Tuhan saya, agama saya dan kemanusiaan saya. Itu aja pesannya. Oke.